Inter Milan akan menghadapi dua wajah familiar selama tur pramusim mereka, yakni Marcelo Brozovic dari Al Nassr dan Milan Skriniar dari PSG. Hal ini disorot oleh FC Internews, yang mencatat bahwa Nerazzurri akan menghadapi dua pemain yang melakukan transfer sensasional dari San Siro beberapa minggu lalu sebagai bagian dari tur pramusim mereka di Jepang. Seperti diketahui, Inter mulai bersiap untuk persiapan pramusim mereka. Urutan pertama adalah pertandingan persahabatan tradisional melawan klub Swiss FC Lugano pada 18 Juli di markas Inter. Selanjutnya, Inter akan berangkat untuk tur pramusim di Jepang pada tanggal 23 Juli mendatang ke negara tersebut. Di sana, Nerazzurri akan memainkan dua pertandingan persahabatan, di mana mereka akan bertanding melawan dua mantan bintang mereka yang baru saja hengkang. Yang pertama adalah Inter versus Al Nassr pada tanggal 27 Juli, di mana Inter akan melawan Marcelo Brozovic yang telah bergabung dengan Al Nassr pekan lalu. Setelah pertandingan itu, Inter akan menghadapi PSG pada 1 Agustus. Laga tersebut bisa mempertemukan Nerazzurri melawan bek Milan Skriniar setelah ia meninggalkan San Siro dengan status bebas transfer. Kemudian, bagian terakhir dari teka-teki pramusim Inter adalah laga persahabatan melawan Red Bull Salzburg pada bulan Agustus setelah kembali dari Jepang. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez disebut bakal jadi kandidat kuat sebagai kapten baru untuk menggantikan Samir Handanovic. Menurut Tuttosport via FC Internews, bahwa pemain asal Argentina itu telah dianggap menjadi sosok yang tepat untuk mewarisi ban kapten Inter secara permanen. Musim lalu, Inter memiliki kebijakan bahwa saat Handanovic tidak masuk starting 11, maka pemain paling seniorlah yang ditunjuk mengenakan ban kapten. Seperti diketahui, pemain senior seperti Milan Skriniar, Marcelo Brozovic dan Danilo De Ambrosio telah pergi dari Inter pada musim panas. Dengan demikian, hal tersebut hanya menyisakan satu kandidat lain yang layak untuk mewarisi ban kapten, yakni Lautaro Martinez. Sang striker bergabung dengan Inter pada tahun 2018 telah menjadi kapten di beberapa pertandingan musim lalu. Pergi atau tidaknya Handanovic dari Inter, yang jelas tidak akan membuat sang kiper berada dalam starting 11 secara reguler. Maka dari itu, El Toro akan menjadi pemain senior di starting line-up reguler Inter. Terlebih lagi, Lautaro adalah pemain yang sangat penting bagi klub. Bukan hanya karena permainan dan karakternya, tetapi juga untuk kepemimpinannya di lapangan. Lautaro tetap setia kepada Inter meski rumor transfer mengaitkannya dengan beberapa klub elit Eropa selama beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, Inter ingin menjadikan Lautaro sebagai bagian penting dari rencana mereka untuk tahun-tahun mendatang dan siap memberikan jabatan kapten tim. Jan Aurel Bisek telah menandatangani kontrak dengan Inter Milan, namun Nerazzurri masih menegosiasikan biaya transfer dengan Aarhus. Menurut Gianluca Di Marzio, yang melaporkan bahwa Inter akan meresmikan perekrutan Bisek setelah berhasil menyelesaikan pembicaraan mereka dengan klub Denmark tersebut. Menurut Di Marzio, Bisek kini telah menandatangani kontrak 5 tahun setelah tiba di markas Inter dan menjalani tes medis. Namun Di Marzio menjelaskan, Inter masih harus menyelesaikan pembayaran transfer sang pemain dengan Aarhus. Nerazzurri dilaporkan tidak bersedia membayar penuh klausul rilis 7 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun itu. Aarhus awalnya mengonfirmasi bahwa Inter telah mengisyaratkan niat mereka untuk membayar jumlah tersebut dalam 2 cicilan yang sama, untuk memicu klausul pelepasan. Namun, Inter masih melakukan pembicaraan dengan klub Denmark tersebut dengan ingin menyetujui struktur pembayaran yang berbeda, yang mungkin akan melibatkan bonus tambahan. Dengan satu atau lain cara, Inter akan tetap merekrut Bisek. Jika mereka tidak dapat menyetujui kesepakatan yang berbeda, maka Inter dengan terpaksa harus tetap memicu klausul pelepasan sang pemain. Striker Chelsea, Romelu Lukaku sekali lagi menyatakan ingin tetap berkarir di Eropa, dan bagi Inter Milan bahwa kembalinya sang striker ke Giuseppe Meazza telah menjadi prioritas. Hal ini disorot oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano melalui unggahan di Twitter, bahwa Lukaku telah mengesampingkan kemungkinan pindah ke Liga Arab Saudi di musim panas ini.
Menurut Romano, pemain internasional Belgia itu telah mengklarifikasi niatnya untuk tetap di kompetisi Eropa, dan berharap bisa kembali berseragam nerazzurri musim depan. Negosiasi antara Inter dengan Chelsea terkait transfer Lukaku tetap menjadi salah satu yang paling panas. Nerazzurri, bagaimanapun, pertama-tama harus menyelesaikan penjualan Andre Onana ke Manchester United sebelum mengajukan proposal permanen ke Chelsea. Saat ini Inter dan Setan Merah masih belum menyepakati harga jual kiper Kamerun tersebut. United belum menyanggupi harga 60 juta euro termasuk bonus yang diminta Inter. Pembicaraan dalam pekan ini akan menjadi krusial bagi kedua klub, di mana Onana dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan MU. Saat ini hanya masalah waktu bagi kedua klub untuk menemukan kesepakatan, dengan Inter juga diklaim siap melepas Onana jika Setan Merah menaikkan tawaran hingga 55 juta euro termasuk bonus. Romelu Lukaku sekali lagi mengklarifikasi bahwa dia ingin bertahan di Eropa. Tulis Romano. Saat ini belum ada negosiasi dengan klub Arab Saudi, dan Inter akan menebusnya dengan proposal baru mengingat mereka menganggap Lukaku sebagai prioritas tujuan. Tutup Fabrizio Romano. Bek Atalanta, Merih Demiral telah menolak tawaran dari klub Turki dan Arab Saudi dikarenakan dirinya hanya ingin pindah ke Inter Milan. Menurut pakar pasar transfer sport Italia Alfredo Pedula, yang melaporkan bahwa prioritas pemain berusia 25 tahun itu untuk musim depan adalah beralih ke Nerazzurri. Musim lalu terjadi keretakan antara Demiral dan pelatihnya Gian Piero Gasperini, yang membuat sang pemain tidak dimasukkan dalam proyek Atalanta untuk musim depan. Demiral dipastikan akan meninggalkan klubnya di musim panas ini, denganlah dia akan mencarikan klub baru untuk sang pemain. Seperti diketahui, Inter masih harus mencari pengganti Milan Skriniar yang telah bergabung ke PSG. Oleh karena itu, terdapat kondisi bagi Nerazzurri untuk melakukan pengejaran mereka atas Demiral. Inter bukan satu-satunya klub yang menganggap pemain internasional Turki itu sebagai target. Pedula melaporkan bahwa klub-klub dari Turki Super League dan Liga Pro Arab Saudi juga telah mengajukan penawaran kepada Demiral. Namun, sang pemain sudah tidak diragukan lagi sangat menginginkan pindah ke Inter, dan akan terus menunggu hal itu terwujud. Inter Milan siap menjadikan Mehdi Taremi dari Porto dan Folarin Balogun dari Arsenal sebagai alternatif jika mereka gagal memboyong kembali Romelu Lukaku di musim panas ini. Menurut Corriere dello Sport, bahwa Inter memiliki sejumlah target cadangan di posisi striker jika pembicaraan mereka dengan Chelsea untuk mendatangkan Lukaku mengalami kegagalan. Laporan menjelaskan, striker Porto Mehdi Taremi adalah salah satu alternatif jika negosiasi dengan Chelsea tidak membuahkan hasil. Satu opsi menarik lainnya adalah penyerang Arsenal asal Amerika, Folarin Balogun. Pemain berusia 22 tahun ini tampil mengesankan saat dipinjamkan ke klub Liga 1, Reims. Arsenal menuntut setidaknya 40 juta euro untuk tanda tangan Balogun. Namun, Inter mungkin dapat memenuhi angka tersebut jika mereka gagal mengontrak Lukaku. Sementara itu, Gianluca Scamacca dari West Ham United dan Alvaro Morata dari Atletico Madrid juga dikaitkan dengan Inter. Dan yang terakhir, Inter juga bisa memutuskan untuk menyalakan kembali pengejaran mereka terhadap Matteo Retegui. CEO Union Berlin, Oliver Ruhner telah mengkonfirmasi bahwa klub Bundesliga itu sedang mengincar bek sayap Inter Milan, Robin Gosens. Berbicara dalam konferensi pers seperti dilansir FC Internews, sang CEO juga menjelaskan bahwa Union tidak akan melampaui kemampuan keuangan mereka dan akan mencari langkah pinjaman untuk Gosens. Belum ada tawaran resmi yang tiba di markas Inter untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Namun, Gosens semakin dekat untuk meninggalkan klub. Ruhner telah memperjelas bahwa Union memang sedang mengincar Gosens. Sementara itu, Wolfsburg, Bournemouth dan Nottingham Forest dikabarkan juga tertarik dengan sang pemain. Ditanya tentang Gosens, CEO Union Ruhner mengatakan bahwa dia adalah pemain yang baru saja bermain di final Liga Champions. Dia tentu saja merupakan profil yang menarik bagi kami. Kami akan bekerja untuk mendatangkannya dengan status pinjaman, ungkap Ruhner. Tidak ada cara lain, itulah cara yang selalu kami lakukan, karena kami harus bekerja dalam batas anggaran dan kemampuan kami.
tutup sang CEO. Seperti diketahui, jika Inter pada akhirnya bisa melepas Gosens, maka mereka akan mengejar Carlos Augusto dari Monza untuk menggantikannya.